Masih bersama Al-Hanan Komputek. Hari ini semua kita harus mengingat banyak password untuk berbagai akun. Misalnya password untuk login ke situs web, password email, password web server, password e-commerce, password media sosial, maupun password perbankan dan password lainnya. Dan kita harus menggunakan password yang berbeda untuk setiap akunnya. Tidak disarankan jika hanya menggunakan satu password saja untuk berbagai akun. Resikonya adalah apabila password diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dengan mudah akun kita tersebut akan diambil alih. Persoalannya adalah terkadang kita sering lupa saking banyaknya password yang harus kita ingat. Nah, melalui channel ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara menyimpan berbagai password hanya dengan satu aplikasi dengan mudah dan tentunya aman. Bagi kalian yang tertarik untuk mencobanya, langsung kita praktekkan. Klik atau akses halaman web kipas.info. Nanti alamat ini juga akan saya tulis di deskripsi video ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi dengan nama Kipas Password Safe. Langsung saja kita download dulu aplikasinya pada menu download. Klik. Nah, di sini akan tersedia dua versi installernya dan versi portable. Perlu diketahui, Kipas ini support untuk berbagai sistem operasi. Bisa untuk Windows, Linux, Mac OS, BSD, dan sebagainya. Juga dapat digunakan pada sistem operasi smartphone seperti Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry, dan lain-lain. Pada percobaan kali ini saya menggunakan sistem operasi Windows, tepatnya Windows 10. Saya akan download versi portable saja. Silahkan download pada tombol download now. Kita akan download terlebih dahulu. Di sini versinya versi 2.46. Oke, sudah selesai. Pilih soal. Kita show in folder. Di sini sudah terdapat satu folder dengan nama Kipas 2.46. Oke, langsung saja klik kanan. Extract to Kipas 2.46. Artinya saya ekstrak dengan nama folder yang sama. Akses langsung dengan cara double klik. Di sini sudah terdapat file exe atau file aplikasinya dengan nama Kipas. Langsung double klik saja. Kita aktifkan dulu aplikasi tersebut. Nah, akan muncul jendela. Pilih saja enable. Nah, di sini sudah nampak menu utama dari aplikasi Kipas. Di sini masih kosong, belum terdapat apapun. Langkah berikutnya, kalian harus men-setup dulu sebuah master passwordnya sebagai kunci untuk masuk dalam aplikasi ini. Langkah untuk membuatnya, langsung klik file, pilih new, klik OK. Nah, di sini disarankan kita simpan langsung di dalam folder aplikasi yang sudah kita download sebelumnya, Kipas 2.46. Save. Nah, kita bikin dulu master passwordnya. Di sini hanya sebagai percobaan, saya akan tulis dengan password jangan lupa 2021. Ulangi password yang sama, jangan lupa 2021. Kemudian klik tombol OK.
yes. Nah, kemudian kita bikin database name-nya apa? Di sini saya contohkan misalnya password underscore akun. Nah, ini hanya nama saja. Nanti kalian bisa gunakan dengan database name yang lain. Oke. Kemudian pilih skip saja. Di sini sudah tersedia beberapa kelompok database atau grupnya. Nah, nanti kita bisa tambahkan grupnya sesuai dengan keinginan kita, atau bisa kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Nah, di sini kita simpan. Nah, untuk uji coba kita logout dulu atau keluar dari aplikasi ini. Exit. Nah, kita coba login ulang kembali. Minta untuk menginputkan master passwordnya. Tadi passwordnya jangan lupa 2021. Jadi perlu diingat hanya password atau master password ini saja. Artinya kalau kalian lupa password ini, ya resikonya tidak bisa dibuka karena passwordnya nanti sudah digunakan metode enkripsi. Oke, klik saja tombol oke. Masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, ini bagian ini hanya sebagai contoh, kita hapus dulu. Delete entry. Oke, yes. Nah, di sini terdapat misalnya password pada kategori atau kelompok email. Nah, ini contohnya. Nah, untuk memasukkan atau menyimpan username dan password, langsung kalian pilih pada menu atau tab menu entry, kemudian pilih add entry. Nah, di sini silakan isi title-nya, misalnya akun Gmail. Ini saya tulis judulnya, username-nya misalnya nama email @gmail.com. Nah, ini hanya contoh saja ya. Passwordnya misalnya 123456. Nanti disesuaikan dengan username dan password yang kalian miliki. Boleh juga ditulis pada kolom note-nya dengan username-nya, username ya, nama email @gmail.com, kemudian passwordnya 123456. Pada bagian URL-nya silakan ditulis www.gmail.com, kemudian klik tombol OK. Nah, sudah bisa disimpan satu akun Gmail. Kalau Anda misalnya akun Gmail yang lain, silakan dimasukkan dengan cara yang sama. Bisa juga diklik kanan pada menu yang kosong ini, klik kanan, pilih add entry atau Ctrl I. Title akun Gmail juga, akun Gmail 2. Username-nya misalnya nama email @gmail.com atau passwordnya 123456. Ini hanya sebagai contoh. Oke, URL-nya www.gmail.com. Oke, klik tombol oke. Nah, di sini sudah terdapat dua akun. Nanti silakan disesuaikan, ditambah dengan akun-akun yang lain. Caranya sama. Nah, kemudian untuk database yang lain bisa kita tambahkan dengan kelompok yang lain. Misalnya kita pilih, klik kanan, add group. Di sini yang belum tersedia misalnya e-commerce. Contohnya bisa kalian ganti atau pilih icon yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, sini pilih tombol OK, klik kembali tombol OK. Nah, ini folder atau grup baru dengan nama e-commerce. Silahkan ditambah apa list yang akan kita simpan di sini. Contohnya akun Tokopedia. Ini contoh saja. Username-nya misalnya, biasanya untuk login menggunakan nama email. Nah, ini 123456 123456. Silakan ditulis alamat webnya tokopedia.com. Klik tombol OK. Jika Anda menggunakan platform e-commerce yang lain, silakan di-entry dengan cara yang sama, akun Shopee misalnya. Oke, username-nya nama email
passwordnya. Silakan diulang kembali. Nah, di sini alamatnya www.shopee.com. Nah, oke. Nah, begitu cara menyimpan dan menambahkan kategori atau grup pada aplikasi database. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencobanya? Nah, kita misalnya kita tambahkan lagi, klik kanan, add group, contohnya media sosial. Kita menggunakan media sosial, ikonnya misalnya kita pilih saja ikon yang ini. Oke, klik tombol oke. Nah, ini media sosial, misalnya kalian menggunakan atau menyimpan password untuk akun Facebook, misalnya akun Facebooknya 2, 3, silahkan ditulis di sini nama email atau sesuaikan username kalian apa. Ini hanya sebagai contoh, kita tulis kembali. Nah, www.facebook.com. Nah, kemudian klik tombol oke, simpan, klik tombol save atau icon disket. Oke, sudah selesai. Jika Anda masih menggunakan media sosial yang lain seperti Twitter, Instagram, dan sebagainya, silakan disimpan di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini sudah, jika kita memilih atau mengklik akun yang terdapat kita simpan di dalam ini, di sini di bagian kolom di bawahnya sudah tersedia grupnya, yaitu media sosial, judulnya akun Facebook, username-nya apa, passwordnya apa, ini alamatnya, tinggal diklik saja. Ini kita contohkan, klik. Nah, maka akan dibuka atau diarahkan pada halaman yang sudah kita simpan. Tinggal kalian masukkan username dan password sesuai yang sudah disimpan di dalam ini. Tinggal di copy juga untuk passwordnya. Nah, seperti itu. Silakan klik tombol login. Begitu cara menggunakan aplikasi Kipas ini. Sangat sederhana dan ini sangat aman digunakan. Nah, jika sudah selesai kiranya seperti ini, kita pilih file, klik exit. Nah, untuk aplikasi ini bisa kita pindahkan ke drive yang lain atau ke media penyimpanan yang lain. Misalnya kalian simpan di USB flash disk, di memory card, atau ke hard disk yang lain. Itu sangat dimungkinkan dengan cara klik kanan, kemudian dikompres kembali atau disimpan dengan file zip atau file yang lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi 7zip. Ini saya simpan dengan ekstensi 7zip. Sudah selesai, ini tinggal saya copy, saya pindahkan kemana-mana, nanti tinggal dibuka di perangkat yang lain. Tentunya sangat aman karena hanya yang menggunakan saja yang mengetahui passwordnya. Nah, demikian cara menggunakan aplikasi Kipas ini. Ya, jika masih ada yang ragu dan kurang penjelasannya, dapat ditanyakan pada kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikut.